Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dakwa. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama di episode ke-61. Di episode sebelumnya Kang Dagol dipisah oleh masa, terputus karena waktu, masih menceritakan Raga Sukma yang berada dalam tubuhnya sendiri ketika berada di Pulau Biru. Namun masalahnya dia tidak bisa keluar dari pulau tersebut. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Maka kasadayana cara ketan. Di hari itu matahari telah tinggi, hangatnya menyinari di seluruh Pulau Biru. Angin bertiup sepoi-sepoi, terasa menyegarkan di suasana yang memang panas di waktu itu. Deburan ombak terus mengalun, bagaikan musik bagi orang yang menikmati suasana di pantai yang begitu indah. Lautan biru dihiasi juga langit biru yang diwarnai oleh awan-awan yang berkelompok putih, kontras dengan warna biru langit yang begitu terang. Mungkin dari kejauhan Pulau Biru terlihat begitu hijau kebiru-biruan akibat tumbuhan yang masih padat dan masih lebat di pulau tersebut. Hanya beberapa batu karang ataupun gunung karang yang terlihat tidak berwarna hijau kebiru-biruan. Dari kejauhan terlihat jelas batu karang tersebut seperti berwarna putih ataupun coklat ketika disinari cahaya mentari. Lebih teranglah warna tersebut. Namun pada sebenarnya pulau itu penuh dengan warna, tidak hanya hijau kebiru-biruan, tapi banyak warna, banyak tumbuhan, dan juga banyak hewan-hewan ataupun satwa kepulauan. Pulau yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Di sana adalah pulau yang kosong, tidak berpenghuni yang sifatnya manusia. Hanya satwa-satwa dan tumbuhan sajalah. Namun berbeda di saat itu ada sesosok manusia, yaitu Raga Sukma, yang berada sedang berdiri memandang ke lepas pantai, ke lepas samudra, sendiri, tiada teman, masih bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Tidak terasa matahari sudah mulai mengarah ke arah barat. Sore akan menjelang walaupun sekitar beberapa jam lagi. Dalam keadaan seperti itu, panasnya matahari masih terasa, namun dinginnya angin pantai, angin laut pun terasa, bagaikan panas dan dingin yang bersatu di pinggir pasir pantai di Pulau Biru itu. Ini hari ini hampir selesai. Tidak terasa hampir 1 hari aku jalan-jalan di pulau ini, mencoba berbagai hal yang mungkin dan tidak mungkin aku lakukan, baik itu dalam tubuh manusiaku atau dalam tubuh Raga Sukma. Ya, pada intinya banyak hal
yang bisa aku lakukan ketika Miraga Sukma. Tapi ketika aku berada dalam tubuh manusia ini, ya seperti manusia biasa. Tidak ada spesialnya. Tapi ya kalau aku latihan mungkin aku bisa melakukan hal-hal yang lebih dari manusia biasa. Hal-hal yang luar biasa. Sepertinya aku berada di pulau ini seolah-olah takdir, nasib menyuruhku untuk melatih, mengenali kemampuan dan potensi apa yang aku miliki. Apakah mungkin seperti itu ya? Tapi sebentar lagi akan gelap. Dan ketika aku berada di dalam tubuh manusia ini, ya pasti juga lapar nih. Sudah terasa lapar. Apakah ada makanan ya? Kalau makanan jadi tidak mungkin ada. Paling aku harus berburu. Apakah berburu ikan? Atau makan makanan buah-buahan yang bisa dimakan? Atau mungkin hewan-hewan yang mungkin dagingnya bisa dimakan? Aduh. Tapi kalau aku dalam tubuh Miraga Sukma, berarti tubuh asliku ini tidak terlatih. Kalau aku dalam tubuh asli, ya berarti aku harus menjadi manusia biasa. Ada keuntungan, ada kelebihannya juga. Ya sudahlah, untuk sementara kayaknya karena banyak hal yang bisa aku lakukan ketika menjadi manusia. Ya tapi walaupun sebagai manusia biasa, daripada menjadi Miraga Sukma, walaupun aku berlatih sehebat apapun, tidak akan berpengaruh kepada tubuh manusiaku. Tapi kalau aku dalam tubuh manusia ini mah, hal yang aku lakukan menjadi benar-benar nyata. Ya udahlah, kalau memang gimana perlunya aja lah. Kalau perlu Miraga Sukma, kalau perlu menjadi manusia biasa, gak jadi masalah lah. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah Miraga Sukma, berarti aku butuh tempat tinggal, butuh makanan juga. Ya udah, aku harus bersiap-siap menjadi manusia biasa dan memenuhi semua kebutuhanku. Tidak punya senjata kecuali ini, pisau ini. Ya udahlah, seadanya aja. Kurang lebih seperti itulah yang dipikirkan oleh Raga Sukma sambil dia berdiri memandang ke laut lepas, menikmati hangatnya matahari dan terpaan angin di waktu itu. Selanjutnya, dengan menggunakan senjata sayap Garuda yang memang dalam dohirnya tidak tajam, namun ketika ditebaskan ke dalam pohon, maka fungsinya hampir sama dengan golok ataupun pisau. Tidak bisa memotong perkara-perkara atau batang-batang yang besar, tapi untuk batang-batang yang kecil atau mudah saja untuk ditebas, dia bisa menggunakannya secara wajar seperti umumnya golok kecil pada umumnya. Selanjutnya, dengan bermodalkan golok sayap Garuda tersebut, dia mengumpulkan berbagai bahan untuk sekedar membuat pondok kecil. Dalam sela-sela dia melakukan hal itu, Raga Sukma juga mencari ranting-ranting yang kering. Dia berniat akan menyalakan api kalau dibutuhkan ketika nanti gelap malam. Begitulah keadaannya. Hari demi hari dilalui oleh Raga Sukma sendiri di pulau tersebut. Ketika dia lapar, dalam keadaan menjadi manusia biasa, dia mencari
buah-buahan, apa saja yang mungkin bisa dia makan. Terkadang pun dia mencari hewan-hewan seperti ikan ataupun burung. Dalam keadaan seperti itu, dia melatih bagaimana dia melemparkan batu kerikil. Dia teringat ketika Miraga Sukma dan menitis kepada tubuhnya Yasa di dimensi Yasa ketika berlatih melempar kerikil. Maka dia pun melakukan hal tersebut dengan menggunakan batu ataupun kerikil di pantai itu. Dia juga mencoba membuat seperti panah ataupun ketapel untuk membantu perburuannya mencari makanan seperti burung-burung kecil ataupun ikan. Dia pun menggunakan tumbak ataupun anak panah. Secara umum, dia melakukan hal-hal yang mungkin bisa dilakukan olehnya. Namun, karena kekuatannya yang bisa disebut spesial, walaupun dalam keadaan menjadi manusia, Raga Sukma selapar apapun tidak menjadi lemas dan tidak berdaya. Lapar tetap dia rasakan, lemas pun tetap dia rasakan, tapi dalam batasan dia tetap bisa melakukan aktivitas. Bahkan sampai 3 hari dia tidak makan pun dia tidak merasa sampai pingsan ataupun tidak bisa melakukan hal yang pokok. Minimal dia tetap bisa berjalan dan tetap bisa melakukan aktivitas walaupun dalam keadaan seperti orang yang lemas. Wujud manusia biasanya pun tidak seperti manusia biasa, karena dia dalam keadaan memiliki kekuatan yang lain di pulau yang boleh dibilang luar biasa, pada kekuatan pada bentuk yang luar biasa. Walaupun sebagai manusia biasa memiliki kekuatan yang berbeda dengan manusia pada umumnya, apalagi ketika dia memiliki atau beralih pada kondisi ataupun keadaan Miraga Sukma. Ternyata pada suatu ketika tergeseklah 2 pusaka sayap Garuda tersebut sampai-sampai mengeluarkan percikan api. Rupanya logam yang digunakan untuk membuat pusaka sayap Garuda tersebut adalah logam yang bisa mengeluarkan percikan api ketika dibenturkan ataupun digesekkan antara satu pusaka dengan pusaka yang lainnya, sehingga Raga Sukma bisa membuat api di pulau tersebut. Selanjutnya, kehidupan Raga Sukma di pulau itu berjalan dan berlangsung walaupun dengan serba kekurangan, boleh dibilang normal dilakukan oleh manusia biasa dalam keadaan di pulau terpencil seperti yang dirasakan Raga Sukma waktu itu. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu kurang lebih. Di pinggir pantai di Pulau Biru tersebut, dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari pantai, namun berada di agak dalam menuju hutan, telah dibangunlah oleh Raga Sukma. Di dekat pula sumber air, namun tidak terlalu dekat, ada jarak tertentu, karena memang dia takut pada ketika dalam keadaan tubuh manusianya ada hewan-hewan berbisa seperti ular yang mematuk ataupun membahayakan dirinya. Walaupun demikian, hewan-hewan
yang berada di pulau tersebut seolah-olah tidak mengganggu kepada Raga Sukma. Jikapun mereka sampai mendekat, seperti mereka tidak takut dengan Raga Sukma dan juga tidak membahayakan Raga Sukma. Sewajarnya hewan-hewan pada umumnya. Bahkan hewan-hewan yang dianggap buas tidak terlalu mendekat, kecuali memang Raga Sukma ingin mendekatinya dengan sengaja. Seperti ada kekuatan bahwa hewan-hewan itu bisa merasakan apa yang Raga Sukma inginkan. Entahlah, mungkin karena kekuatan dalam diri Raga Sukma atau memang seperti itu adanya, karena memang Pulau Biru tersebut adalah pulau yang luar biasa berbeda, apalagi berada di samudra yang biru yang terkenal pun berbeda dengan samudra-samudra yang lainnya. Pondok sederhana cukup untuk tinggal Raga Sukma sudah terbangun. Di depannya seperti ada selalu bekas membuat api unggun yang biasa dilakukan Raga Sukma untuk menghangatkan tubuh atau sekedar membakar daging hewan yang berhasil dia cari. Raga Sukma pun selalu rutin sambil mencari bahan makanan untuk berjalan-jalan mengenali seluk-beluk di Pulau Biru tersebut, sampai Raga Sukma hampir hafal setiap celah. Namun hanya baru sampai dalam kurun waktu 1 bulan itu. Maksudnya beberapa hal sudah dia ketahui, walaupun belum terjajah ataupun ditelusuri seluruh pulau tersebut. Tempat-tempat yang dianggap penting sudah dia ketahui, walaupun belum seluruhnya dia eksplorasi atau dia kunjungi secara lebih mendalam. Di sekitaran tempat dulu pernah dilakukannya ritual oleh Jakasuma untuk menyempurnakan pusaka sayap Garuda di mata air yang pernah diceritakan sebelumnya. Ternyata lebih dalam lagi, di sebuah batu karang ada sebuah tebing yang menjorok, hampir bisa disebut guha. Di sana juga Raga Sukma membuat seperti tempat tinggal. Guha tersebut terletak tidak terlalu bawah, tidak berada di dasar tanah, tapi agak tinggi di sebelah atas. Selain cekungan di bawah, di sebelah atasnya pun ada guha. Di sanalah kemudian Raga Sukma berpindah, tidak membuat pondok di bagian luar pulau, tapi dia merasa akan lebih aman ketika berada di dalam guha tersebut. Dengan alasan ketika pondok, biasanya ketika ada angin yang cukup besar, pondok tersebut suka tersapu angin. Tapi ketika di dalam guha, selain hangat, angin pun bisa tertahan dengan baik. Untuk menutupi pintu guha tersebut, dibuatlah seperti anyaman dari ranting-ranting ataupun dedaunan, sehingga di dalam guha terasa lebih hangat dan lebih bisa menahan terpaan angin ataupun dinginnya malam. Singkatnya, Raga Sukma bebetah, apa itu bebetahnya? Membuat seolah-olah membuat nyaman dirinya agar bisa tinggal di Pulau Biru tersebut. Di sepanjang waktu itu juga Raga Sukma terus melatih. Bagaimana dia melatih kekuatannya, jurus-jurus yang pernah dia pelajari ketika dalam tubuh Jakasuma.
dalam tubuhnya Ki Jaladri. Ketika berada menjadi Raden Tirta, semuanya dia latih lagi. Bagaimana dia berlatih ilmu kanuragan, bagaimana dia melemparkan senjata, terutama bagaimana dia melempar batu kerikil sehingga tepat, hampir-hampir saja kehebatannya sama dengan kehebatan Banyu Biru, ayahnya Ki Jaladri, yang mampu melemparkan kerikil tepat. Bahkan saat berburu pun Raga Sukma untuk saat ini sudah mampu melakukannya walaupun dengan menggunakan batu kerikil. Ketika dilempar hampir sama dengan seperti besatan peluru yang keluar dari pistol kalau di zaman sekarang. Itu semua, kemampuan itu semua dia miliki setelah latihan selama berada di Pulau Biru tersebut. Sampai di suatu ketika, di waktu itu Raga Sukma sedang mengintip suatu burung yang targetnya dia akan jadikan sebagai makanan, karena hari itu dia ingin sekali memakan daging burung yang dipanggang ataupun dibakar. 2 hari telah berlalu. Walaupun di sela-sela pemburuannya, dia tetap mencari makanan seperti buah-buahan ataupun dedaunan yang mungkin bisa dia makan. Karena setelah 2 hari itu dia belum bisa mendapatkan burung apa saja yang mungkin dagingnya bisa dia makan. Sampai dia melihat suatu burung seperti burung bangau yang terbang melintasi dari pohon ke pohon yang lainnya. Namun burung tersebut ketika dia lempar dengan batu selalu saja meleset. Kalaupun tidak meleset, burung tersebut seolah-olah seperti tahu. Ketika dia akan dilempar, dia selalu terus terbang pindah dari tempat yang sebelumnya. Ketika dalam keadaan pengejaran memburu burung bangau tersebut, sepintas dia melihat seperti ada seekor kera yang bergelantungan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selama beberapa waktu dia berada di Pulau Biru tersebut, baru kali ini dia melihat ada kera di pulau tersebut. Karena selama ini dia tidak pernah melihat adanya seekor kera satupun. Tapi kali ini dia seperti melihat ada kera yang melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Karena merasa ini hal yang berbeda, Raga Sukma kemudian tertarik untuk mengikuti ke arah mana kera tersebut melompat ataupun pergi. Singkat cerita, lupalah Raga Sukma dengan burung yang dari tadi dia buru. Dia justru sekarang malah mengejar kemana arah kera tersebut lompat. Pikirannya sambil melatih bagaimana dia melihat dan juga bagaimana dia mengejar, terutama mengejar kera. Sambil mengejar kera, dia lakukan sambil latihan. Kemudian, kenapa ada kera? Linghas deh. Sepertinya liar sekali, lincah sekali kera tersebut. Aku akan membidiknya dengan kerikil ini. Tapi jangan sampai kera tersebut terluka.
Kalau bisa aku bisa memeliharanya. Lumayan kan buat teman. Sejauh ini tidak ada kucing di tempat ini. Tidak ada bajing juga. Ya, maksudnya aku bisa memeliharanya. Begitulah yang dipikirkan Raga Sukma. Dia hendak menangkap kera tersebut dan ingin memeliharanya. Tapi tunggu. Bagaimana kalau aku menjebaknya, menjeratnya? Tapi tidak punya tali. Aku belum sempat membuatnya. Iya ya, kenapa aku nggak membuat tali atau apa gitu untuk membantu perburuan ini? Ya, wah itu lompat lagi itu keranya. Wah, pasti dia menyadari aku harus bisa sambil melatih diriku nih agar tidak terdengar ataupun kera tersebut tidak menyadari ketika aku kejar. Oh, di tempat ini ya. Mungkin tempat ini tempat dia suka berkeliaran nih. Mana nih keranya? Sampai suatu ketika kera tersebut tidak bisa dilihat lagi oleh Raga Sukma. Dia tidak bisa melihat kemana arahnya kera tersebut pergi. Kera itu lepas. Burung juga. Burung juga aku lupa enggak dilanjutkan memburunya. Dasar gara-gara si eta si kera tah. Jadi saya hilang semua buruanku. Awas, kalau ada kesempatan aku tangkap, aku jadikan peliharaan ya kera deh. Beberapa hari dari kemunculan kera tersebut, hari-hari Raga Sukma di sela-sela mencari makanan, dia berusaha untuk menangkap kera tersebut. Sampai satu ketika dia memiliki kesempatan, dilemparkanlah suatu batu tepat sekali mengarah ke tubuh kera itu, ke kaki kera tersebut, sehingga kera tersebut kena tepat sekali. Yang sebenarnya butuh puluhan, mungkin ratusan kali ketika Raga Sukma melempar sampai tepat seperti itu, dibutuhkan berkali-kali percobaan. Dan kera itu pun tentu berkali-kali pula pergi dan kabur. Namun Raga Sukma tidak pantang menyerah, berusaha untuk menangkap kera tersebut. Terlemparlah kera itu dan seolah-olah kakinya terluka. Segeralah Raga Sukma menghampiri kera tersebut. Ketika sudah menghampiri kera tersebut, kera itu tidak pingsan, tapi hanya terjatuh dan terlihat kakinya seperti pincang. Di saat Raga Sukma akan mendekati menangkapnya, kera tersebut berubah menjadi galak, seolah-olah tidak mau didekati oleh Raga Sukma. Kemudian Raga Sukma berkata, Tunggu kera. Biasanya juga kalau ada hewan-hewan di sini, mereka mengerti kalau ingin aku dekati. Kamu juga kera ya, jangan ngambek. Saya tidak bermaksud mau melukai kamu, tapi ingin memelihara kamu. Tapi saya tidak tahu caranya menangkap kamu. Kalau dijerat susah, kamu kan selalu melompat-lompat. Jadi terpaksa aku timpuk, aku lempar dengan batu. Nah, sekarang kamu sudah lumpuh. Tapi beberapa hari kemudian juga sepertinya kamu akan sembuh lagi. Jadi jangan khawatir. Nah, sambil menunggu tersebut, izinkanlah saya untuk memelihara kamu dan merawat kamu. Kalau kamu mengerti maksudku, kamu jangan galak-galak ya. Kamu nurut aja. Aku akan memelihara kamu. Bagaimana? Seperti kepada manusia, Raga Sukma berbicara kepada kera tersebut. Entah bagaimana, kera tersebut seperti mengerti apa yang dikatakan
oleh Raga Sukma. Eh, waktunya, waktunya. Bagaimana apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kera tersebut bisa dipelihara oleh Raga Sukma? Dan kenapa ada kera sedangkan di waktu-waktu sebelumnya tidak terlihat ada kera oleh Raga Sukma? Nah, apakah ini kera jadi-jadian? Sepertinya bukan kera biasa ataupun tapi belum jelas ini ceritanya dalam naskahnya. Jadi diikuti saja bagaimana cerita selanjutnya. Yang belum subscribe diantosku Kang Dagol, subscribe-nya, like dan komennya juga diantosku Kang Dagol. Pilih bade di share, mangga kalau mau di share mangga Kang Dagol supaya bisa bisa didengarkan ini dongeng Kang Dagol oleh orang-orang yang lebih banyak lagi. Terima kasih jika berkenan untuk nge-share. Terima kasih juga sudah subscribe. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.